Bab 398. Ada apa? Di luar gerbang halaman keluarga Long, wajah Yongki Lin memucat. Seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Dan mata merahnya tampak seperti binatang buas yang ingin memakan orang. Tidak lama setelah dia menjabat sebagai dewa pelindung. Jadi dia awalnya ingin tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu. Tapi Louis Lu terkutuk itu benar-benar membunuh putranya. Bagaimana ini membuatnya tetap rendah? Yongki Lin awalnya adalah binatang buas. Binatang buas yang ambisius. Awalnya ingin tertidur untuk sementara waktu. Tetapi Louis Lu merangsang sifatnya. Tidak peduli berapapun harganya hari ini. Dia akan membiarkan anak laki-laki bermarga Louis Lu membayar nyawanya dengan membunuh seseorang. Melihat Yongki Lin dalam keadaan seperti itu, Juan Long ketakutan dan bertanya dengan tulus, "Dewa pelindung Lin, apa yang membuatmu begitu marah? Apa yang membuatku marah?" Yongki Lin mengertakkan gigi dengan wajah mengerikan dan berkata, "Louis Lu membunuh putraku. Apa yang kamu katakan membuatku marah?" Ledakan, seperti baut dari biru, tiba-tiba mendarat di kepala semua orang di keluarga Long. Hati setiap orang bergetar. Louis Lu membunuh putra dewa pelindung Lin. Apakah anak itu gila? Hati dan kantong empedu Jimmy Long robek. Dia tidak mau mempercayai masalah ini. Tetapi karena Yongki Lin mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mempercayainya. James Lin benar-benar mati di tangan Louis Lu. Anjing tak bernyawa itu. Jimmy Long akan menjadi gila. Juan Long dan Chester Long juga hampir pingsan. Sekarang semua orang di ibu kota tahu bahwa keluarga Long mereka memiliki hubungan dekat dengan Louis Lu. Dan bahwa Louis Lu membunuh putra Yongki Lin. Jadi apakah keluarga Long mereka akan aman? Mereka khawatir dia juga akan terlibat dan mengantarkan bencana yang mengerikan. Semua orang di keluarga Long gemetar. Jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Di mana bajingan Louis Lu itu? Biarkan dia segera keluar dan bayar nyawa anakku. James Lin meraung lagi. Seperti guntur yang mengguncang langit. Membuat kepala semua orang berdengung dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Yongki Lin. Tiba-tiba, suara polos Louis Lu terdengar. Dan dia perlahan berjalan keluar dari halaman keluarga Long. Diikuti oleh Hara Long dengan wajah tenang. Mata keluarga Long retak. Benar saja. Dia sangat bodoh sehingga dia sangat bodoh. Dan dia berani memanggil Yongki Lin dengan namanya secara langsung. Anak ini, dia benar-benar pantas mati. Tidak apa-apa jika ia ingin mati. Mengapa ia ingin melibatkan keluarga Long kami? Ketika Yongki Lin melihat Louis Lu keluar, niat membunuh di tubuhnya tampak terwujud, melonjak ke langit, dan aura depresif yang lebih menakutkan menyebar. Mati lemas yang intens. Seolah-olah cakar iblis mencekik hati semua orang dengan erat. Selama mereka mengerahkan sedikit kekuatan, hati mereka akan meledak. Dengan wajah tenang, Louis Lu mengabaikan tatapan kanibalistik Yongki Lin dan menatap salah satu kerumunan yang datang bersama Yongki Lin. Tomo Zeng. Dia juga mengikuti. Louis Lu berkata dengan ringan, "Guru Zeng, tolong ulangi rencana James Lin dan detail dari apa yang terjadi." Tomo Zeng mengangguk dan berdiri. Semua mata tertuju padanya. Begitu juga dengan Yongki Lin. Matanya gelap seperti air. Jimmy Long bingung. Bagaimana mungkin Tomo Zeng ini menuruti kata-kata Louis Lu? Bukankah dia takut menyinggung Yongki Lin? Tidak peduli apa yang dipikirkan orang. Tomo Zeng berbicara perlahan dan menceritakan tentang rencana James Lin untuk menjebak, mencoba melabeli Louis Lu sebagai pembunuh dan perampok.
dan menggunakan ini untuk membalas dendam pada Louis Lu dan memeras Haralong. Yongki Lin sudah mendengar tentang masalah ini. Ketika Tomo Zeng membawa tubuh James Lin ke keluarga Lin, dia sudah memberitahu Yongki Lin apa yang terjadi. Tetapi ketika menyangkut identitas Louis Lu sebagai seorang kultivator, Tomo Zeng dengan serius melewatkannya. Saat itu, Yongki Lin yang melihat jasad putranya sudah dibuat silau oleh amarah. Dia hanya ingat satu kalimat. Orang yang membunuh putranya adalah Louis Lu. Adapun bagaimana Louis Lu melakukannya, dia tidak memikirkannya. Dan segera bergegas ke rumah Long bersama sekelompok petugas penegak hukum. Tidak peduli bagaimana Louis Lu membunuh James Lin, Yongki Lin harus meminta penjelasan dari Louis Lu. Tomo Zeng selesai berbicara. Adegan itu sangat sunyi. Sampai suara Louis Lu terdengar lagi. Dia langsung menanyai Yongki Lin. Putramu berniat menyakitiku lebih dulu. Jadi aku membunuhnya. Ada apa? Wajah Yongki Lin muram. Dan dia meraung. Memang benar bahwa James yang salah lebih dulu. Tapi dia tidak bersalah atas kematian. Tidak bersalah atas kematian. Louis Lu mencibir. Dan berkata, dengan asumsi rencana James Lin benar-benar berhasil, apa yang akan terjadi padaku? Aku akan mati atau cacat? Apa yang akan terjadi pada Haralong? Ia akan dipermalukan olehnya. Menurutmu, ini adalah kejahatan yang tidak menjamin kematian. Tapi menurutku, Louis Lu, itu sudah kejahatan kematian. Jadi apa salahnya aku membunuhnya? Hukuman mati yang luar biasa. Yongki Lin mendengus dengan marah. Kamu mengatakannya sendiri. Itu hanya hipotesis. Katakanlah itu fakta. Apakah hukuman mati juga harus ditentukan oleh aliansi bela diri? Apakah kamu memenuhi syarat? Ia tidak memenuhi syarat. Louis Lu geli mendengar kalimat ini. Kaisar Dewa Louis yang agung. Tiba-tiba suatu hari, ditegur oleh wali seni bela diri kecil karena mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menghukum orang. Jika ini menyebar, itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Namun, Louis Lu tidak repot-repot memamerkan identitasnya sebagai Kaisar Dewa Louis. Dan malah bertanya, karena aliansi bela diri akan memutuskan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Mungkinkah kamu yang hanya seorang dewa pelindung, memenuhi syarat untuk mewakili seluruh aliansi bela diri? Begitu kata-kata Louis Lu keluar, semua orang di keluarga Long merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Hanya dewa pelindung. Betapa bodohnya orang mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Pelindung aliansi bela diri di ibu kota sudah berstatus sangat tinggi. Kedua setelah pemimpin aliansi bela diri. Jadi mengapa dia tidak bisa mewakili aliansi bela diri? Louis Lu masih terlalu muda untuk memahami bahwa aliansi bela diri pada awalnya adalah sebuah badan kepentingan. Semua orang di keluarga Long berpikir dalam hati mereka. Yongki Lin balas tertawa dengan marah. Karena menurutmu aku tidak bisa mewakili aliansi bela diri. Kamu bisa datang ke aliansi bela diri bersamaku sekarang. Dan biarkan Departemen Penegakan Hukum Aliansi Bela Diri datang untuk menilai dan melihat apakah kamu pantas mati atau tidak. Maaf, aku tidak tertarik. Louis Lu mengangkat bahu dan berkata, bersambung.